Dalam Hilya, Bu Mary. Halo Pak Halo. Johan, itu gordennya ditutup dulu Pak Johan. Oh ininya ya. Mm-mm. Baik, walaupun seberapapun yang kita hadir pada malam hari ini, kita akan memulai ibadah yang akan dibawakan, yang dipimpin oleh Berlin. Tuhan Yesus memberkati. Cici, sorry aku belum jadi C-host. Oh ya, udah ya aku udah jadiin kamu kakak ya. Oke. Oke ya, salam semuanya. Di nama Tuhan kita dapat hadir di pada malam hari ini. Kita mau angkat satu penyembahan bagaikan bagaikan tanah kering yang merindukan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa aku haus akan Tuhan. Kudus selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan mataku, mengambillah kuasa Roh Kudus, mengambillah di tempat ini, mengambillah aku. Kita ngapain dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
atas penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kalau misalnya sampai pada malam ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang akan disampaikan. Berkatilah Bapa agar apa yang agar firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hati, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan dari awal. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalamku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali kita akan menjadi awal. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hati, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku.
Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya bisa. Apakah ada yang ingin kesaksian? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan hati ini rumahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah. Di hati ini aku mau. Di hati ini berimu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali kita menghindari Allah. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah. Di hati ini
Kamu di hati ini baitmu, di mana ku kan berada senantiasa. Kau pun ada di hati ini, di hati inilah di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada senantiasa. Kau pun ada senantiasa, senantiasa. Kau pun ada senantiasa, senantiasa. Kau pun ada. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Engkau pertemukan kami dalam ibadah fellowship Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, penyertaan kasih-Mu selalu luar biasa, mengalir terus dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, membuat kami semakin yakin Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, hadir dalam setiap perkara yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Dan khususnya malam hari ini kami kembali bersyukur Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan berkat-Mu juga mengalir untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada malam hari ini, khususnya Felin sebagai WL Tuhan dan Felicia sebagai multimedia. Kami percaya Engkau terus pakai anak-anak kami lebih luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka apapun yang mereka cita-citakan dan pergumulkan di dalam kehidupannya maupun pelayanannya, terus Tuhan Kau pakai mereka menjadi terang-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini, dan mereka dapat merasakan terus Tuhan roh takut akan Engkau dan kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah cita-cita mereka Tuhan terus tercapai Tuhan, karena Engkau menyertai mereka selalu. Dan kami juga sangat bersyukur pada malam hari ini Tuhan, di mana kami akan menerima berkat firman yang akan Kau taburkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang Kau taburkan pada malam hari ini Tuhan, semuanya Engkau yang perkatakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu selalu menjadi terang di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini perkatakan semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk menerima berkat firman yang akan kami dengar Tuhan. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semua, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pertama-tama mengucap syukur ya. Begitu juga saya selalu mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini untuk saya bisa menaburkan berkat firman-Nya yang Tuhan sediakan untuk bisa saya taburkan pada malam hari ini. Kita buka langsung di Mazmur 143. Ya, saya bacakan ya firman-Nya ya. Di sini ada doa, minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur 143 ya. Dari temanya aja kita doa, minta pertolongan dan pengajaran. Berarti kita selama kita hidup di dalam dunia ini, kita terus harus belajar lebih lagi dari apa yang Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan ini ya.
Dan pertolongan tuh kita terus meminta kepada Tuhan buat segala perkara apapun, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Ya, di ayat 1-nya kita baca ya. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. 2, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Ya, sampai di ayat 5 ini kita akan bahas sedikit ya. Di sini seorang Daud ya meminta dan memohon kepada Tuhan untuk segala perkara yang dia hadapi, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di ayat 5, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Dan di sini semuanya harus dihadapi ya. Kita harus menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini, biarpun kita seperti yang di ayat 3 ini, seperti orang yang sudah lama mati. Berarti perkaranya itu sangat berat dan berat sekali ya, yang Daud ini hadapi ya. Dan dari situ semuanya, dan di sini juga di ayat 4 dikatakan, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Kayaknya berat banget yang dia hadapi, dan dia sampai memohon kepada Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Di sini sampai memohon kepada Tuhan untuk menjawab segala keluh kesahnya, dan ya pastinya sudah berat ya. Begitu juga pada saat Yesus sebagai manusia turun ke dalam dunia ini, menghadapi ya semua yang harus tergenapi untuk menebus segala dosa kita, dan dia harus bisa menjadi manusia seutuhnya untuk memberikan contoh yang terbaik buat kita semua. Pada saat menghadapi suatu masalah, kita harus memanggil Tuhan. Dan pada saat Yesus mengalami hal seperti itu secara kedagingan, yang harus dia rasakan sampai dia memberikan nyawanya untuk menebus, membela kita semua, dia selalu memanggil Allah Bapa di surga. Jadi ya, dia menjadi manusia, menjadi contoh yang luar biasa dalam segala dalam selama menjadi manusia seutuhnya di dalam dunia ini. Begitu juga untuk ya kesaksian Daud pada malam hari ini ya, di dalam Mazmur yang 1 sampai 5 ini yang kita sudah baca. Di sini ya dia berseru kepada Tuhan dengan hal yang begitu berat yang dia hadapi di dalam kehidupannya, ya seperti orang yang sudah lama mati. Dan ya kalau kita secara kedagingan pada saat ini kita alami, ya pasti kita juga kalau menghadapi hal berat seperti ya pasti kita pernah mengalami hal berat yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ya saya pada saat ya kita sebagai ya kayak saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri yang melahirkan anak, pasti kita
mengorbankan nyawa kita untuk kita bisa melahirkan seorang anak. Dan kita hanya bisa apa? Bisa berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, semuanya harus tergenapi. Dan kalau kita diizinkan untuk bisa diberikan berkat yaitu seorang anak, ya kita pastinya mengucap syukur pada saat bisa melewati masalah yang kita hadapi. Dan kita harus menjaga segala sesuatu yang Tuhan sudah berkati. Begitu juga pengorbanan Tuhan, Yesus sebagai manusia di dalam kehidupan dunia ini, dan memberi contoh buat kita semua. Ya, kita harus selalu kuat di dalam Tuhan. Jangan kita mengalami hal mungkin secara kedagingan lemah, tapi kita harus bisa kuat karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan ya memang kadang secara kedagingan, kok begini Tuhan, kok saya harus hadapi hal seperti ini. Ya, memang secara kedagingan berat ya, tetapi ya kita harus hidup ini tidak mungkin kita mundur lagi ke belakang. Maunya kita mundur lagi ke belakang, tetapi ya semuanya tidak bisa kita. Hidup ini tidak bisa mundur lagi ke belakang. Semua harus maju ke depan. Tuhan, waktu yang Tuhan berikan tidak mungkin mundur ke tahun, misalkan saya lahir tahun 78, 77, saya mundur lagi ke tahun saya baru lahir lagi, tidak mungkin bisa seperti itu ya. Ya, dan ya saya bisa bertemu lagi dengan orang tua saya, ketemu lagi dengan keluarga besar saya. Ya tidak mungkin, pengennya ya di saat kita bersyukur diberkati, kita pengen, ya saya pribadi pun pengen untuk menyenangkan lebih lagi orang tua saya. Tetapi ya kesempatan tidak bisa datang 2 kali. Kalau sudah diambil oleh Tuhan, segala milik Tuhan, ya kita tidak bisa memikirkan hal ke belakang. Tetapi kita harus menjadikan pikiran kita maju ke depan. Maju ke depan itu ya yaitu harus di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik ya untuk selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ya kita harus maju terus di dalam Tuhan, bukannya mundur. Makanya kita harus ya segala kesempatan yang kita berikan, ya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, dan ya kita tidak harus menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya memang berat ya dalam menghadapi kehidupan ini. Ya contohnya seperti ya mungkin cici saya kehilangan anaknya duluan gitu ya. Kalau bisa kita sebagai orang tua, kita dulu deh yang dipanggil Tuhan, jangan anak kita dulu gitu. Lebih baik seperti itu. Tetapi kalau anak dulu yang dipanggil, aduh perasaannya kayaknya pasti kita mengalami sedihnya, ya nggak akan hilang. Sampai saat ini pun masih kita mengingat segala berkat Tuhan ya lewat kehadiran seorang anak yang sudah kita besarkan, terus Tuhan panggil di saat dia sudah dewasa, itu ya sungguh-sungguh pasti menyedihkan. Ya saya pun sampai sekarang kalau ngomongin tentang ya kepergian ponakan saya, pasti saya juga ya masih merasakan sedih-sedih gitu. Tapi ya semua jalan Tuhan kita tidak tahu. Makanya kita ya selagi ada kesempatan, Tuhan, kesempatan itu juga kita tidak tahu ya waktu Tuhan itu kapan, bayi pun Tuhan bisa panggil. Dan ya kita harus melewati semuanya selalu di dalam Tuhan. Jangan lelah buat segala perbuatan tangan Tuhan, menjadikan kita semangat dalam segala rancangan yang mungkin Tuhan izinkan. Ya tadi juga saya berkumpul dengan teman saya sampai lupa saya untuk memberikan apa ayat hafalan ya sampai kesorean. Ya saya bersyukur bisa berkumpul dengan teman arisan, ada kesaksian yang luar biasa yang saya
dapat berkatnya ya. Ya, di mana kesaksian yang luar biasa teman saya pada saat mengalami suaminya jatuh dari genteng dan harus dioperasi, masukin besi ke dalam leher, udah kayak robot sampai 3 batang besi yang ada di lehernya ini. Dan ya, kalau Tuhan masih izinkan memberikan kesempatan untuk dia hidup, Tuhan akan kasih dia sehat. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan dengar. Ya, sebagai seorang istri, ada satu lagi teman saya juga mengalami suaminya cuci darah, dan di situ dia ya pada saat mendengar suaminya harus ada gangguan ginjalnya dan harus cuci darah seminggu 2 kali, pasti sedih. Dia merasakan hidup itu down, dan ya saya lihat dia ya kurusan karena banyak pikiran pastinya ya. Terus pada saat tadi kita sharing-sharing dengan ya teman-teman arisan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau yang suaminya jatuh dari genteng, ya mungkin yang beda dengan yang suaminya ada cuci darah. Cuci darah itu ya mungkin dari hal kesehatan suaminya banyak memerlukan biaya pada saat cuci darah, ke satu biaya, kedua dia belum sanggup untuk mungkin kehilangan suami, dan dia ya merasakan pastinya ya pusing ya di dalam pikirannya itu. Begitu juga dengan teman saya yang satu, suaminya jatuh dari genteng, lagi perbaikan genteng itu ternyata dia pada saat sudah mendengar suara, kan gentengnya keropos ya, pada saat bunyi krok gitu, anaknya dan istrinya sudah teriak turun, tetapi sudah teriak-teriak nggak kedengaran suaminya. Tadi dia saksikan kayak kupingnya kayak ditutup gitu, dan dia punya uang untuk suruh tukang naik, tapi pada saat itu Tuhan izinkan untuk dia naik ke genteng, ya dia dia menyadari ya mungkin Tuhan punya rencana yang terbaik lah ya, untuk ya puji Tuhannya ya teman saya punya pikiran yang positif ya. Ya, Tuhan punya rencana dan punya maksud pada saat dia jatuh dari genteng itu. Ya, kita bisa bayar orang, tapi pada saat itu dia mau naik. Kita tidak izinkan dia naik, tetapi suaminya mau naik, dan pada akhirnya terjadilah hal seperti itu. Banyak orang yang mungkin ngomong seperti itu bukannya pakai tukang menyalahkan keluarga gitu, tetapi ya dia tidak mau gubris seperti itu ya. Kalau dia bilang kalau tahu jatuh kayak gitu, dia akan ikat lakinya, nggak boleh naik lagi ke atas. Dan pada saat kejadian, butuh banyak biaya yang harus dia keluarkan untuk membuat suaminya hidup kembali. Pada saat itu ya, tanda tangan yang dia harus hadapi, resiko pada saat untuk operasi, resikonya suaminya akan mati. Yang kedua, suaminya akan lumpuh. Yang ketiga, suaminya akan stroke. Ya, kata-kata 3 ini tidak enak untuk dibaca gitu. Tanda tangan yang harus dia uh, hadapi untuk operasi suaminya. Ke satu udah biayanya besar, sampai 600 juta dia keluarkan untuk biaya operasi leher suaminya. Jadi terus tanda tangan surat kemungkinan efek dari operasi itu yang akan terjadi ya meninggal, ke satu, kedua lumpuh, stroke, istilahnya lumpuh gitu, stroke lah kali ya, pelumpuh gitu. Terus ke pertama meninggal, lumpuh, dan satu lagi tadi saya bilang apa lupa. Dan itu dia harus tanda tangan. Pada saat tanda tangan ya dia gemeteran gitu. Ya karena dia di sini cuma bertiga ya dengan anak
anaknya 2 orang. Ya, itulah yang harus dihadapi. Puji Tuhannya, memang kita berbeda agama, tetapi ya masing-masing Tuhan agama yang dianut punya kekuatannya masing-masing. Dan ya Tuhan menjawab segala doa-doanya dan suaminya sembuh. Dan efeknya ya suaminya suka lupa bahwa dia punya anak sudah besar. Jadi bukan anak dia bilang. Kadang suka lupa seperti itu kalau dia tidak minum obat. Ya dari hal, kita ambil hikmatnya aja dari hal yang terjadi dalam kehidupan ini ya kita harus semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Pada intinya selagi kita ada kesempatan untuk kita menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan ini, ya kita utamakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan juga mengutamakan kita di atas segala-galanya. Dia memberikan nyawanya. Kalau dia tidak memikirkan kita yang hidup dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua, ngapain dia hadir di dalam dunia ini sebagai anak Allah dan memperlihatkan segala perbuatannya yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, dan menjadi terangnya Tuhan, menjadi terang di dalam dunia ini, sehingga banyak mujizat-mujizat yang terjadi, dan itu semua ya demi kita semua, ya untuk kita bisa lebih percaya lagi lewat apa? Lewat iman kita. Dan di sini kita lanjutkan di ayat 6 ya. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ayat 7, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang lurus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Dan sampai sini dulu kita baca. Ya, semuanya kita di sini firman Tuhan ini sudah kita baca ya. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi jangan kita dalam menghadapi masalah ini, kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Harta yang kita miliki nggak ada artinya pada saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya seperti teman saya ini. Dalam 1 hari itu dia harus mengeluarkan 600 juta untuk operasi suaminya. Kalau orang yang tidak punya, apa yang harus diperbuat pada saat suaminya jatuh seperti itu? Darah sudah banyak berceceran katanya. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Ya itu orang yang punya uang ya. Kalau orang yang nggak punya, apa yang harus dikerjakannya? Ya, kita tidak bisa kita bayangkan ya. Pekerjaan kalau kita tidak di dalam Tuhan, pekerjaan yang Tuhan lakukan ya tidak membuat ya pekerjaan yang Tuhan lakukan ya tergantung iman kita. Saya percaya kita semua juga yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang percaya dalam pada saat orang menghadapi semuanya itu bukannya uang yang mungkin yang tadi saya ceritakan, kebetulan teman saya punya uang sebanyak 600 juta dalam 1 hari dia harus keluarkan untuk membiayai suaminya. Sampai dia bilang pada saat dia mau ambil uang di bank, dia kayak orang terhipnotis. Karena pusing dengan melihat
pengen suaminya sembuh, dia datang ke bank mau ambil uang dengan pakaian yang biasa, sampai bank aja nepok pundak dia. Bener nggak ini memang benar mau ambil duit untuk urusan pribadi atau takutnya dihipnotis? Sampai datang ke rumah sakit kayak orang, datang ke bank kayak orang linglung katanya. Dan ya saya percaya karena kekuatan imannya yang menyelamatkan suaminya. Dan ya sekarang kalau kita bayangkan itu lehernya patah, bener patah, dan sudah kepalanya sudah bocor, darah udah banyak katanya. Itu udah tanda tangan aja sudah dokter tidak menjamin bahwa dia itu bisa selamat. Yang dia tanda tangan resiko untuk operasi, mati, resikonya meninggal, stroke, dan satu lagi apa saya lupa. Dan itu yang harus dihadapi. Dokter aja tidak bisa menjamin setelah operasi dan dia harus keluarkan uang sebanyak itu. Suaminya dijamin sembuh. Nggak ada jaminan di dalam dunia ini. Dan itu yang makanya kita di sini ya harus semangat. Jangan di firman di sini kan sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Jangan kita mengambil jalan pintas dalam kehidupan ini. Kalau kita punya masalah, jangan kita mengambil keputusan yang ya tidak memakai iman kita. Ya seperti kita belum lama ya satu keluarga terjun dari apartemen. Jangan mengambil jalan pintas seperti itu. Makanya kita harus berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita jangan lemah, jangan lalai dalam mengambil keputusan. Harus bisa, ya banyak bisa bersyukur di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita miliki, kita syukuri segala sesuatunya. Keluarkan segala iman percaya kita kepada Tuhan. Jikalau kita mengalami sakit badan atau mengalami pikiran yang kacau, mengalami suatu musibah baik itu ya ya kalau kita sudah berkeluarga, suami, anak, ya, mantu, cucu, kayak saya sudah punya anak, mantu, cucu ya. Kita hadapi, serahkan kepada Tuhan semuanya. Keluarkan iman percaya kita dan semangat kita di dalam Tuhan. Jangan kita mempunyai waktu untuk bisa ibadah. Ya kayak saya, anak saya puji Tuhan udah pada besar-besar. Ya saya meluangkan waktu bisa ibadah doa fajar. Ya saya datang doa fajar. Mungkin kayak Jakarta di gerejanya ada kegiatan apa. Ya kita datang untuk kita bisa, harus kita punya semangat untuk bisa beribadah bersama-sama keluarga rohani kita. Ya karena bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau saya senang untuk ibadah bersama-sama karena ya dengan kita bersama-sama ya saya ada kekuatan yang baru. Karena kita kalau berkumpul dengan keluarga seiman itu ada sukacita tersendiri dalam Tuhan ya, di dalam kehidupan ini kita bisa saling sharing, menguatkan satu dengan yang lainnya, atau kita bisa memberkati satu dengan yang lainnya ya seperti saat ini saya bersyukur bisa Tuhan kasih ya ya kayak kita tambahan untuk memasukkan keuangan ya lewat keluarga rohani kita di dalam gereja saya bisa jual jadi tukang bawang, tukang cabai gitu. Ya, kita jangan memikirkan keuntungannya mungkin ya memang saya ambil untung tidak seberapa ya. Tetapi jangan lihat dikitnya, tetapi lihat rasa syukur yang Tuhan berikan jalan yang terbaik. Dari sedikit Tuhan, saya percaya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ya Tuhan berkati dengan nilai yang seadanya pada saat ini. Ya semuanya saya percaya ada jalannya Tuhan. Semua jalan Tuhan pasti yang terbaik. Makanya kita jangan menjadi patah semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan pasti dengar segala
keluhan kita di dalam kehidupan ini, dan Tuhan akan beritahukan jalan yang harus kita tempuh, kemana arah kita melangkah. Kita lanjut di ayat 9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ya, kita serahkan segala apapun yang kita hadapi, dan kita minta Tuhan di ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. 11, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. 12, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Jangan kita menghakimi segala sesuatu yang ada di bumi ini, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita imankan. Kita ini orang-orang percaya, kita punya iman yang Tuhan kasih ke masing-masing hati kita. Kita imankan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Justru kita harus menjadi terangnya Tuhan. Jangan kita menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi terang Tuhan dan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Harus bisa kuat dalam menghadapi segala perkara. Kita yakin, dan saya pun yakin, pasti Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Dan kalau dari cerita yang saya kasih tadi, perumpamaan tentang kejadian teman saya itu, ya kalau orang yang nggak punya, ya di firman Tuhan juga banyak kesaksian kehidupan hamba-hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan pun Tuhan berkati. Ya contohnya orang mati Tuhan bangkitkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak perlu dengan harta yang ada di dunia ini. Tuhan sanggup memulihkan segala apapun yang kita pergumulkan dalam kehidupan ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya kayak kita berdoa Tante Lipong biar sehat semuanya, Bu Marbun, tulang-tulang yang dokter prediksi bengkok Tuhan akan luruskan, sehingga kita dapat berdiri dengan sempurna dan dapat memuji nama Tuhan dengan sempurna, dengan semangat yang baru. Kita imankan terus semuanya itu. Dan kita juga dengan iman itu kita harus punya semangat yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Selagi kita bisa melangkahlah terus menuju ke rumah Tuhan yang kekal. Ya, kita sekarang menuju rumah Tuhan yang ada di muka bumi ini, tetapi dari langkah kita untuk mencari rumah Tuhan di dalam bumi ini, Tuhan akan tembuskan menuju ke kerajaan sorga yang kekal. Amin. Ya, kita mau semua sama-sama, apalagi untuk keluarga kita, jangan kita lelah untuk mendoakan segala pergumulan kita, baik untuk suami, istri, anak-anak kita, dan keluarga besar kita ya. Kita percaya, dan untuk dunia ini juga kita percaya Tuhan akan selamatkan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pasti kita percaya kita punya Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa, yang membela kita dengan penebusannya di kayu salib. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Selalu hidup bersyukur dan selalu kuat di dalam Tuhan. Tetap setia, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Firman-Mu sudah Engkau taburkan pada malam hari ini. Pakai hidup kami terus Tuhan, untuk terus menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami terus semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami dan perancang yang terbaik Tuhan untuk masa depan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan firman-Mu terus menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik dan terindah yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Haleluya Yesus. Bagi kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada WL. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Anda. Selanjutnya kita akan masuk ke ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya ada di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mungkin ada yang mau duluan untuk ayat hafalan? Yohanes 14 ayat 2. Di rumahku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku, Boleh Tante Lipong. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mungkin tadi ada yang kelewat ya Tante Lipong ya? Ada yang kepotong. Jika tidak demikian, tentu Jika aku iya, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. iya. Untuk Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Oke, terima kasih Tante Lipong. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya. Amin, Pelin. Selanjutnya, siapa yang Filia mungkin Filia? Filia, Kamu, oh ya, aku dulu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. amin. Oke. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu salah apa? Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Di rumah Bapakku banyak tempat. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyampaikannya kepadamu. Tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. amin. Oke, terima kasih Filia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ci. Nah, selanjutnya, ada yang mau? Boleh Mama, boleh. Aku ya. Oke. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ. Ya, benar nggak? Sebab aku pergi ke situ. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Oke, terima kasih Bu Merdi.
Selanjutnya, apakah ada AI Tantalcen? Sudah siap? Coba ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dengan demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, tempat tinggal bagimu. Amin. Amin. Terima Iya. kasih dan Tantalcen. Tuhan memberkati. Karin. Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Vincent, mau Vincent? Oke. Shalom. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan memberitahukan kepadamu. Sebab aku akan ke situ, akan menyediakan tempat bagimu. Tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Oke, terima kasih Vincent. Dan memberkati. Amin. Selanjutnya, Ai Ping Ping. Apakah sudah siap? Yohanes 14 ayat 2, demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Oke, terima kasih Ai Ping Ping dan memberkati. Selanjutnya, Papa. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak jika tidak demikian, aku akan mengatakan tentu aku mengatakannya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Selanjutnya aku ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, maka jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Ya, untuk pengumuman selanjutnya seperti biasa, untuk tanggal 23 pendaftarannya sudah ditutup ya saudara ya. Nanti kita akan beribadah dulu jam 5:30 pagi di gereja. Kita berkumpul di gereja jam 5 pagi ya. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk datang di jam 5 pagi. Kita akan beribadah terlebih dahulu jam 5:30. Kemudian kita akan berangkat ke Word of Wonders setelah ibadah selesai. Menggunakan pakaian bebas. Dan dimohon untuk tidak membawa makanan siang ya. Karena sudah disediakan di sana, kita sudah membeli makanan di sana. Karena kalaupun dibawa pun nanti akan dicek dan disita. Nah, untuk masuk ke sana boleh membawa snack ataupun roti, membawa snack dan minuman, tetapi tidak boleh membawa apapun yang berbentuk nasi dan mie. Kemudian besok ada ibadah kenaikan bagi pelayan Tuhan diharapkan untuk hadir lebih awal dan menggunakan pakaian bebas. Untuk hari Sabtu
ada ibadah doa fajar. Dan yang Sabtu ada ibadah doa fajar jam 5 pagi, kemudian akan dilanjut oleh WBI di jam 3 sore ya. Betul, Ibu Mary? Ibu Mary gimana? Nanti diumumkan lagi di grup WBI. Oke, baik. Untuk WBI nanti akan diumumkan kembali. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya di hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai dan akan oleh ibadah Yud. Untuk kita berangkat ke World of Wonders, kita memakai bus kecil. Jadi kita akan berangkat bersama-sama ke World of Wonders-nya. Oke, itu aja pengumumannya. Itu saja pengumumannya untuk doa syafaat. I think ya. Maka ada yang mau didoakan? Biasa aku buat layan. Biar kerjaannya ini. Biar kesehatannya anak-anaknya. Sama aku, tanganku. Aku mau pergi biar lancar dalam perjalanannya. Amin. Ya, nanti kita doakan ya Tante Lipo. Sama Lika. Sama Femi. Sama siapa? Keluarga besar. Sama Femi. Oh, oke. Oke. Selanjutnya minta dukungan doanya untuk tanggal 23 Mei nanti. Biar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian minta dukungan doanya untuk anak-anak yang akan ujian UTBK ya. Untuk ke universitas yang diinginkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya, apakah ada lagi yang mau minta dukungan doa? Aku Feli mamaku ya. Oke. Diminta doanya untuk mamanya Ali dan Tachen, kemudian minta dukungan doanya karena gereja sedang mencari tempat untuk mencari tempat yang lebih luas lagi untuk ibadah. Itu saja untuk doa syafaatnya, Bibi. Lain ke Aiden. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya ada sedikit kesaksian ya. Tadi mau kesaksian, tapi udah dipotong. Puji nama Tuhan, kemarin kan saya merasa sakit, ada sakit panas dingin ya, meriang gitu ya beberapa minggu yang lalu. Sudah diusahakan untuk minum obat yang lain-lain, tapi tidak bisa juga. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan, angkat segala sakit penyakit, yang mungkin sekarang lagi musim ya, karena hawa panas sekali. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan baik ya, karena pada hari ke-4 apa hari ke-5 itu saya sempat ke dokter, dibawa sama Iren ke dokter, saya diinfus, dikasih vitamin B12 dan vitamin C. Setelah itu panas lagi badannya karena asupan dari vitamin itu mungkin ke badan saya tuh karena kurang fit gitu kan. Jadi hari itu panas lagi badannya, tapi setelah besokannya langsung benar-benar berangsur-angsur sembuh baik. Dan sekarang masih ada di batuknya sedikit sama di pencernaannya kurang bagus. Tapi semoga kedepannya akan lebih sembuh, pulih, dan sehat kembali.
puji nama Tuhan ya. Seperti tadi firman Tuhan juga dikatakan di situ. Jadi apapun yang terjadi sama kita ya kita harus berpikiran positif. Walaupun sampai hari ini ya kehilangan anak, jujur aja masih nangis masih. Kalau dibilang sedih ya pasti masih sedih. Karena apa yang kita rencanakan itu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Yang aku pikir karena usia memasuki usia kepala 5. Kenapa saya justru merasa kecewa pada saat itu, kejadian itu jujur aja segitu cepat sekali kejadiannya, sampai saya pun bingung untuk mengambil keputusan. Apa yang harus saya ambil keputusan itu? Pada saat itu saya kecewa banget. Kenapa tidak dikasih waktu lebih panjang lagi untuk mengurus anak saya yang besar? Tapi setelah kejadian saya baru menyesal. Karena selama yang saya ngurus dia itu, Tuhan kasih saya ketenangan. Benar-benar tenang. Saya punya pikiran, hati tenang. Jadi kayak benar-benar saya bersyukur sama Tuhan lah ya, bisa ngurus anak itu, bisa dikasih waktu untuk membesarkannya, untuk banyak hal-hal. Mungkin ya ngurus anak kan nggak gampang dari kecil, apalagi dari lahir, apa kita yang lahirin, sampai kita sekolahin, sampai banyak hal lah ya yang terjadi gitu kan, maksudnya ya, kenakalan anak, kebisaannya dia, bikin kita ketawa, bikin banyak lah liku-liku kita sebagai orang tua untuk mengurus anak dari kecil ya. Dari lahir, saya merasa bangga punya anak 2 yang begitu luar biasa, cakep. Jujur, saya bangga sekali punya anak 2 sempurna. Orang juga bilang anaknya cakep-cakep, anaknya baik-baik. Saking baiknya dia tidak mau menyusahkan saya. Jadi dia kalau sakit dia tidak mau bilang kalau dia sakit. Sampai pada saat itu aja diajak ke dokter aja dia tuh bilang gak sakit ma, aku gak sakit. Minum obatnya dulu habisin ma. Sepertinya dia takut untuk ke rumah sakit karena belum pernah dia sampai masuk ke rumah sakit. Jadi dia sendiri tuh cegah untuk saya bawa dia ke rumah sakit. Tapi kadang-kadang di satu sisi kalau saya nggak bawa ke rumah sakit, di rumah pun dia tuh sudah kayak gimana ya, nggak, napasnya dia tuh seperti kayak berlomba gitu loh. Jadi ngap-ngapan di rumah, bergerak sedikit aja ngap-ngapan gitu kan. Suruh mandi aja dia nggak mandi. Jadi dia nggak mandi, dia nggak keramas. Sampai itu saya lapin badan dia dari kepala sampai badan semua ke kaki-kaki saya lapin, saya ganti dia baju. Di rumah saya sempat lap kayak bayi dilap badan gitu loh, dilapin badan. Terus saya bilang mau keramas, ini mama keramasin sekalian dah.
Dia nggak mau sama sekali, nggak mau. Diurusin kagak mau sama sekali. Udah biarin bentar aku yang bisa, aku bisa, aku bisa. Terkadang kita tuh merasa karena sudah besar, sudah bisa segalanya, jadi segala sesuatu yang mungkin dia pikir kayak anak kecil amat gitu kan, digantiin bajunya lah, disiapin bajunya lah, dilap baju, dilap badannya lah, segala macam. Apa yang kita lakukan itu sepertinya kita anggap dia tuh anak kecil, jadi dia tuh nggak mau seperti itu. Sampai di rumah sakit, masuk ke rumah sakit, sampai dia masih bisa bilang, kenapa umur aku cuma 26? Kenapa sampai sini? Banyak hal yang dia kata-kata itu. Saya cuma bilang, karena pada saat itu saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya bilang sama Tuhan, saya pun pulang ke rumah, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ada pertanyaan apapun, apapun saya bilangnya, biar Tuhan yang jawab melalui mulut saya. Biar Tuhan yang jawab melalui mulut saya. Akhirnya dia tanya, banyak hal yang dia tanya. Sampai saya pun bingung mau jawab apa. Pada saat saya masuk ke ruangan isolasi dia, saya tenang. Segitu saya keluar, saya nangis di luar. Saya pulang ke rumah pun saya nangis. Saya bilang apa yang harus saya jawab kalau dia bertanya. Terus akhirnya banyak hal yang dia tanya. Akhirnya saya cuma bilang begini. Kok apapun yang terjadi, kok harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kok harus tetap bersyukur sama Tuhan. Selalu berpikiran positif. Selalu minta Tuhan kuatin. Selalu minta Tuhan pimpin, atur waktu, supaya apapun yang terjadi, kita merasa itu yang terbaik buat kita. Karena selama ini mungkin saya komunikasinya memang kurang, karena dia kan kerjanya kan jarang ketemu sama saya. Kita libur, dia kerja. Kita kerja, dia libur. Jadi jarang sekali ketemu, ngepas gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, Mama bukan nggak tahu kalau Koko tuh orangnya panik. Jadi Koko nggak boleh panik ya, tetap percaya kalau Tuhan Yesus tuh baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi pada hidup kita, kata saya, Mama tahu Koko orangnya panikan. Tetap tenang ya Kok, tetap tenang, saya bilang. Tenang ya Kok, jangan panik. Tetap lurus jalannya, tetap lihat bahwa Tuhan tuh baik. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik buat kita. Semua juga akan menghadap kepada Tuhan, tapi jalannya beda-beda. Saya bisa ngomong begitu pada anak saya sendiri. Secara daging saya juga tidak kuat. Saat di dalam saya merasa kuat di situ. Tuhan kuatin saya. Tuhan tolong, saya bilangnya, apapun yang saya keluarkan dari mulut saya, semoga anak saya mengerti. Semoga anak saya diberikan hikmat, akal budi,
dan bisa terima keadaan apapun. Ikhlas ya kok, ikhlas ya. Maafin mama, maafin papa, maafin maafin susu, maafin adik, maafin semuanya yang pernah kamu kenal, maafin. Saya bilang, maafin ya, atau mungkin ada kesalahan dari kata-kata, tingkah laku, mungkin dari ocehan-ocehan yang mungkin bisa menyakitkan hati kamu. Kamu maafin, semuanya harus direlain, semua harus diikhlasin. Saya nggak tahu itu kata-kata dari mana. Kata-kata bagaimana caranya harus mengungkapkan itu kepada orang yang pada saat itu saya harus melepaskan gitu. Dia hanya manggut-manggut. Ya, Ma. Ya. Kuatin, kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Kamu tidak boleh panik. Kamu harus tenang, tenang. Kan saya bilang, tenang. Kamu harus tenang, tenang, tenang. Yang penting kamu ikhlas, semuanya udah terjadi. Makanya kenapa penyakit itu bisa bersarang di dalam dirinya dia itu karena dia udah kecapean. Jadi dia punya imunnya itu udah melawan badannya dia sendiri. Kapasitas orang itu kan ada batasnya. Kadang-kadang dia merasa diri dia tuh masih muda dan kuat. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh dia itu karena sudah drop, benar-benar udah minus. Makanya kadang-kadang saya bilang sama dia nggak boleh terlalu diporsil. Padahal selama ini di rumah juga saya udah bilang dia cari kerjaan yang Sabtu Minggu libur. Ya kerja sehari 8 jam. Jangan terlalu diporsil. Pikiran, tenaga, semua diporsil sama dia. Saking mau kayak orang-orang. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen mau jalan-jalan, ajak mama jalan-jalan. Di rumah sakit juga dia bilang, kalau itu aku hari Rebo pulang ya Ma, nanti Jumat kita ke dokter lagi, kita check up, kita ke Darmais Ma. Iya, nanti habis dari Darmais kita jalan-jalan ke CP Ma. Iya, jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Nanti kita makan enak, saya bilang ya. Nanti kita makan enak. Di rumah sakit kan kamu gak bisa makan, nanti keluar kita makan enak. Suka-suka kamu mau makan apa, makan. Karena saya tahu apa yang akan terjadi. Lebih dari 3 atau 4 dokter yang ada di situ. Mungkin 6 kali dokter itu. Setiap hari ganti-ganti. 6 orang dokter, sampai kepala rumah sakitnya pun ketemuin saya. Ibu kenapa nggak mau pasang ventilator? Karena Tuhan bilang, gak usah pasang. Saya sampai bilang, Tuhan mau itu adalah alami. Tuhan mau semuanya alami. Nggak mau ada paksaan dari kami. Entah tuh anak tahu dari mana. Dia bisa tahu dia mau dipasang ventilator, dia nggak mau. Ditanya sama dokternya yang jaga, kenapa kamu nggak mau dipasang ventilator? Kalau aku dipasang ventilator kan aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa komunikasi sama mama aku.
Aku nggak bisa bicara lagi, aku nggak bisa ketik-ketik handphone, aku nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa-apa. Dia seperti ngerti kalau ventilator itu pasang. Padahal saya belum jelasin ke dia kalau pasang ventilator itu adalah pasang pasang apa selang sampai ke paru-paru. Jujur sampai hari ini pun dia seperti masih ada. Sampai hari ini pun saya juga merasa dia tuh seperti kayak dia tuh lagi kerja di luar negeri atau luar kota lah. Yang nanti dia akan pulang. Mungkin saya juga terkadang saya bisa menerima, kadang-kadang ada waktunya saya tuh iya ya anakku udah nggak ada sekarang, anakku cuma satu. Kadang kalau lagi sakit, kitanya lagi nggak enak badan, lagi sakit, ada kepikiran tuh dia tuh seperti oh ya ada anak gua dua, ada satu lagi, ntar lagi dia pulang. Pengen kayak orang-orang bisa punya cucu, punya mantu, pesta, kita ketawa-ketawa, kita masih bisa bercanda, pengen seperti orang-orang. Tapi semua sudah terjadi. Nah kesininya tuh setelah beberapa bulan kebelakangannya, sedikit ada sadar kadang bahwa gue tuh udah gak bisa ngarepin apa yang udah terjadi. Kita harus percaya bahwa dia sudah punya rumah yang besar di surga. Dia sudah siapin rumah buat saya juga. Dia sudah punya rumah buat kita nanti kumpul di sana. Saya hanya bisa percaya Tuhan selalu menguatkan saya dan selalu memberikan jalan walaupun secara daging nggak kuat untuk terima semua ini, tapi saya harus koreksi diri sendiri untuk selalu berpikiran positif apapun yang terjadi. Saya juga minta dukungan dari doa-doa dari teman-teman juga yang lain supaya saya juga lebih dikuatkan lagi, lebih dikasih kesabaran, keikhlasan untuk diberikan hati yang bisa menerima keadaan. Puji nama Tuhan ya. Semoga ke depannya saya bisa menjalani semua itu. Dan terkadang kalau lagi pergi kemana-mana tuh inget kalau dia suka WA, mama kalau mau makan mama makan aja, mama jangan pikirin apa-apa ya, yang penting mama sehat, mama jalan-jalan aja, jalan-jalan aja. Dia tuh yang sering kali bilang begitu, udah jalan-jalan aja mama, ntar aku kirimin duit, mama ntar makan aja, mau makan apa makan, jangan pikirin aku, udah pikirin mama aja. Sering kali dia WA saya begitu, kalau saya lagi pergi kemana. Kadang-kadang saya juga ingat, saya juga tanya, kok mau makan apa nih, mama lagi di sini nih, mau dibungkusin nggak atau apa segala macem. Nggak mau, udah mama makan aja, aku ntar gampang kok. Ntar dari pengantin dapat makanan. Kadang-kadang dia pulang bawain makanan, bawa kotak-kotak. Kadang-kadang ada orang pesta, 1 hari 2 kali pesta, dia bawa tuh souvenirnya tuh, mau mangkok kek, mau gelas kek, mau tas kek, mau apa, apapun. Tapi souvenir dia tuh ada beberapa di rumah masih banyak. Yang sekarang kadang-kadang kangen. Gak ada yang bawain souvenir nih dari Koko kadang-kadang. Gak ada yang bawain souvenir, gak ada yang bawain makanan. Gak ada yang ingetin harus seperti apa kitanya.
Ya mungkin ini udah jalannya Tuhan ya. Semoga saya juga bisa terima itu semua. Semoga ke depannya saya bisa lebih kuat, lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa, lebih sadar lah, lebih bisa koreksi diri sendiri apa yang harus saya perbuat ke depannya. Ya karena Tuhan masih percaya saya satu anak yaitu Hansen, yang mungkin ada 2 hari ini saya tidak bisa hubungin dia karena ada masalah di kantornya. Semoga masalah itu cepat berlalu dan anaknya bisa saya hubungin kembali, karena dengar isunya kan banyak pemeriksaan, jadi nggak boleh ada komunikasi sama orang luar dulu. Semoga Hansen di sono juga dimudahkan, dilancarkan, dan semoga dia juga dapat jodoh yang baik. Semoga dia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menjadi takut akan Tuhan. Semoga dia juga bisa lebih kuat, lebih bisa menerima keadaan karena dia jauh di sono. Kadang kerja kan di Porsil 12 jam. Jadi semoga dia sehat, tidak terjadi apa-apa. Semoga Tuhan selalu lindungi dia juga. Dan semoga kami semua juga dilindungi sama Tuhan ya. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ada lagi yang mau didoain pada malam hari ini? Udah aja, Dah. aja. Oke, Tuhan berkati. Baik, kita masuk dalam doa ya. Bapa kami yang baik. Malam ini kami sangat bersyukur Tuhan. Kau sudah berikan kami kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan. Bukan kekuatan kami Bapa. Kami bisa berkumpul malam ini. Kami bisa merasakan nafas yang masih Kau berikan. Tubuh yang masih bisa beraktivitas. Pikiran yang masih bisa berpikir positif. Hati yang masih bisa diberikan kesabaran. Diberikan hati yang bisa menerima keadaan apapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati malam ini Bapa. Kami yang bertugas Tuhan. Yang WL, multimedia, firman Tuhan. Dan saya pribadi sendiri Tuhan. Doa syafaat malam ini Bapa. Saya sangat amat bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau berkati Tuhan. Di setiap kebaktian di gereja Betani, Jemaat Emmanuel, berkati ya Bapa. Kami rindu untuk mempunyai tempat yang lebih luas. Kami rindu Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, dan haus akan firman-Mu Bapa. Datang ke rumah-Mu. Tuntun mereka Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan untuk menuntun mereka, tapi kami percaya Tuhan bahwa
Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani mereka. Berkati Tuhan, urapi Bapa, pimpin Tuhan Yesus yang baik. Bimbing Tuhan, Pak Gembala dan Bu Gembala Tuhan, dengan hati yang kuat, hati yang luas untuk bisa menerima keadaan Tuhan. Betapa banyaknya Tuhan gelombang Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan sikap, sifat jemaat Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berikan mereka sifat sikap yang rindu akan pelayanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan para jemaat Tuhan. Dari sekolah minggu, penerus bangsa-Mu Tuhan, Kau berkati. Berkati kebaktian umum, kaum ibu. Berkati semuanya Tuhan. Setiap ada kegiatan apapun Tuhan, Kau campur tangan Bapa. Berkati Tuhan bagi yang bertugas, bagi yang mau firman, bagi puji-pujian Tuhan. Berkati Bapa, supaya apa yang mereka bawakan Tuhan masuk ke dalam pikiran dan membuat banyak orang suka, banyak orang demen, banyak orang yang bisa berpikir jernih dan masuk akal Tuhan. Berkati biar menjadi terna ke dalam otak pikiran jemaat dengan nalar yang bisa berjalan Tuhan, yang bisa menerima Tuhan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati ya Tuhan. Apapun yang kami inginkan Tuhan, kami mohon rancangan-Mu juga Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Berkati supaya dapat tempat yang lebih luas, berkati segala biaya, berkati supaya ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memperlancar segala dan semuanya itu Tuhan. Kami mohon Tuhan lancarkan dan mudahkan Tuhan. Biar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Biar nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Biar apapun yang kami katakan, biar apapun yang kami kerjakan, biar apapun tingkah laku kami Tuhan, biar nama-Mu saja ditinggikan. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Karena Engkau Allah yang tahu segalanya. Kau berkati Bapa. Kami berdoa juga untuk para jemaat Tuhan, mana keluarga Ibu Ivong yang pada saat ini Tuhan kondisi tubuhnya Tuhan ada yang kurang enak badan. Kau berkati supaya Ibu Ivong juga diberikan kesehatan, anak-anaknya, mantunya, cucunya juga. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan perlindungan, campur tangan Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan. Berkati Tuhan hidupnya Bapa. Urapi Tuhan dalam pekerjaan dan segala usaha dibuat berhasil. Kau berkati Ryan Tuhan, diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dapat bos yang baik. Lika juga Tuhan, Kau lancarkan Tuhan terapi dan pengobatannya. Dan pada tanggal 21 nanti Tuhan, Ibu Ivong akan berangkat pergi ke luar negeri Tuhan. Berkati Bapak. Supaya dalam perjalanan juga diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dia bisa menikmati dengan penuh kegembiraan, bahagia Tuhan. Berkati supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan pulang juga dia tidak sama lagi Tuhan, tapi dia merasakan bahwa Engkau selalu penyertaan-Mu Tuhan, bahwa dia merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Buat anak FMI juga Engkau berkati, segala apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil.
berhasil. Campur tangan Bapak buat semua dan segalanya. Biar rancangan-Mu yang jadi juga dalam kehidupannya. Berkati suami Ibu Lipong juga. Diberikan kesehatan. Berkati Tuhan semuanya. Dan Bu Marmun juga dan mamanya Tauchen. Berikan kesehatan. Nyatakan mujizat-Mu Bapak. Bahwa mereka juga butuh Tuhan jamahan-Mu. Bahwa mereka juga butuh Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Berkati Bapa, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan segala sakit penyakit. Dan berikan kekuatan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya Bapa. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kesembuhan, berikan pemulihan yang baik. Berkati segala usaha, segala pekerjaan Tuhan, dilancarkan. Berkati keluarga besarnya, dan cucu mantunya juga Tuhan, Kau berkati Bapak. Urapi, campur tangan Tuhan Yesus yang baik. Segala sesuatu hanya rancangan-Mu juga ya dalam kehidupannya. Berkati keluarga Ibu Bila juga. Berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kesehatannya, dalam pemilihan sekolah untuk Filia juga Kau berkati Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang lain juga Tuhan. Thomas, Bapak, Bu Cherly, keluarganya juga Kau berkati. Supaya mereka dapat sekolah yang mereka inginkan Tuhan. Lancarkan Tuhan dan mudahkan jalannya. Berkati ya Tuhan. Berikan orang-orang yang baik. Berikan orang-orang yang tepat Tuhan yang Kau kirim untuk membantu mereka. Berkati nilai-nilai mereka Tuhan yang masuk kategori dapat potongan Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dapat diskon yang besar. Kau berkati supaya nilainya baik, nilainya bagus. Kau berkati ya Tuhan. Berikan kesehatan juga bagi anak-anak-Mu. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Lindungi kami semua ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Segalanya hanya rancangan yang menjadi dalam setiap kami. Kau berkati juga keluarga Ibu Tanti, Ibu Pingsa Putri, Ibu Ana, dan Pak Yongki. Semuanya Tuhan Kau campur tangan Bapak. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir malam ini. Kau berkati Ami juga yang ada di Sukabumi. Kau berkati Tuhan. Segalanya biar rancangan-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Bapak. Urapilah ya Tuhan. Karena Kau tahu segalanya apa yang kami butuhkan. Karena Kau tahu Tuhan apa yang kami rasakan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Dalam hal kecil besar Tuhan Kau tahu segalanya. Pimpin Tuhan, berkati ya Bapa. Berikan kelancaran dalam pekerjaan dan usaha mereka juga. Diberikan kesehatan dan perlindungan dari Bapa. Segalanya rancangan-Mu yang jadi dalam setiap kami Tuhan. Berkati juga di tanggal 23 bulan ini Tuhan. Kami akan ada wisata Tuhan ke daerah Citra Raya Tuhan. Berkati ya Bapa. Berikan cuaca yang baik. Berikan kelancaran dalam perjalanan. Tidak kekurangan suatu apapun. Biar kami bisa bertemu satu dengan yang lain. Kami wisata bareng. Bisa saling sharing. Bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kau berkati Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu juga Tuhan. Ikut. Tanpa terkecuali Tuhan, Kau juga berkati mobil yang akan kami pakai. Berkati sopir yang akan kami pakai Tuhan. Yang kami sewa mobilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Supaya tidak kekurangan suatu apapun. Dari bannya Tuhan. Dari mobilnya. Kendaraan yang kami pakai. Apapun Tuhan. Biar Engkau campur tangan Bapa. Berkati dari makan minum kami Tuhan pada saat itu. Berkati Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan lancar.
Karena cuaca juga kami tidak tahu Tuhan, yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas sekali. Berikan kami semua kekuatan Bapak. Berikan kesehatan pada kami semua Tuhan Yesus yang baik. Bapa dalam surga, berikan kelancaran buat semuanya, biar kami bisa merasakan bahwa kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kami kegembiraan, kebahagiaan Tuhan, biar kami merasa bahwa Engkau selalu menyertai, memimpin, dan mengatur semuanya dengan baik. Semua rancangan-Mu yang jadi yang terbaik buat kami, Bapak. Bapak dalam surga, saya juga berdoa untuk anak saya Hansen yang ada di Kamboja, yang sedang bekerja. Saya tahu percaya Tuhan, mungkin ada masalah di kantor. Saya sebagai orang tuanya Tuhan, tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi saya percaya Tuhan bahwa Engkau ikut serta Tuhan di tengah-tengah anak-anak saya. Melindungi anak saya Tuhan. Memberkati dia, berikan kelancaran, berikan kemudahan Tuhan buat semuanya. Berkati Tuhan, supaya tidak berlarut-larut Tuhan masalah itu. Berkati Tuhan, berikan jalan keluar yang baik. Biar semuanya Tuhan, juga Engkau perlindungan dari-Mu Bapa. Engkau jaga anak saya supaya tidak terjadi apa-apa Tuhan. Berkati kesehatannya, lindungilah dia, jauhkan dia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan orang-orang yang baik, berikan orang-orang yang Kau pilih Tuhan untuk membantu, memperlancar dan mudahkan rezekinya dia Tuhan. Berkati Hansen Tuhan, anak yang masih Kau percayai pada saya, juga Kau berkati, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Berkati kami semua Bapa. Jauhkan kami dari segala musibah apapun. Berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, berikan hati kami pikiran dan hati kami Tuhan, untuk bisa menjalani semua ini Bapa. Berikan jalan keluar setiap masalah apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, segalanya rancangan-Mu yang jadi dalam setiap kami. Berkati Tuhan. Lindungi anak saya Tuhan yang ada di sana, Kamboja. Berkati ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala musibah dalam bentuk apapun. Jauhkan kami dari segala virus apapun. Yang dimana banyak Tuhan virus DBD pada saat ini Bapak. Di rumah sakit manapun Tuhan penuh. Pikirannya anak-anak-Mu Kau jaga Tuhan, Kau lindungi Bapak. Kau jauhkan kami semua dari segala virus apapun. Kuatkan kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani cuaca yang begitu ekstrim Tuhan pada saat ini. Campur tangan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan buat semua dan segalanya. Lindungilah kami semua ya Bapa. Segalanya biar rancangan-Mu yang jadi setiap kami. Kami hanya bisa berserah Tuhan malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Memberkati Tuhan supaya siapapun presiden yang terjadi Tuhan, wakilnya juga, dan para kabinet, para menteri, DPR, MPR Tuhan, dan dari RT RW Tuhan, dari keamanan kami semua ya Bapak. Berkati ya Tuhan, berikan kami semua kenyamanan untuk bisa beribadah Tuhan. Karena ada masalah yang kami dengar bahwa kemarin ada kebaktian, ada pemuda yang sampai ada berantem Tuhan sama RT-nya. Kau berkati ya Bapak, supaya itu tidak terjadi lagi.
Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Berikan kami leluasa untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu, bisa membesarkan, bisa terus berdoa Tuhan. Biar kami selalu bersyukur Tuhan dengan apapun Tuhan Yesus. Pimpin dan atur semua dengan baik Bapak. Dan pemerintahan yang ada juga mempunyai sikap yang tegas Tuhan. Terus selalu melindungi bagi umat beragama Tuhan. Berkati, berikan damai sejahtera sukacita Tuhan. Semua agama baik Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu melindungi anak-anak-Mu terutama. Pimpinlah ya Bapa, supaya tidak ada lagi Tuhan yang saling sikut, saling menjatuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu menuntun, menyertai Tuhan. Apapun yang kami kerjakan selalu berhasil. Pimpin Tuhan keuangan, kesehatan, keselamatan kami. Berikan makan minum kami yang cukup. Berikan kami rezeki yang berlimpah. Berkati ya Bapa. Berikan kami kebahagiaan. Berikan kami waktu untuk bisa hidup gembira di dalam Engkau, Bapa. Kami percaya Tuhan, gantikan lelah kami Tuhan dengan kebahagiaan dari-Mu Bapa. Pimpin dan kuatkan kami Tuhan dalam segala hal. Tetap membuat kami Tuhan berpikir positif apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan Tuhan segalanya dalam tangan-Mu. Biar rancangan-Mu yang jadi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan menerima Tuhan, berkat dari-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan, pembawa WL, pendoa syafaat, sunting ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, damai sejahtera. Kau curahkan di tengah-tengah keluarganya ya Bapa. Begitu juga dengan multimedia ya Tuhan, Filia ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah baik di Facebook Live di Zoom ini ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dan tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan diri-Nya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kitalah yang akan diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita hidup berkemenangan, hidup damai sejahtera, keluarga diberkati, aktivitas diberkati, pelayanan dimanapun kita berada akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfoto. Kita buka kameranya. Yuk. Mana jempolnya? 1, 2, haleluya. Puji Tuhan. Mana love-nya? 1, 2, Saraneo. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tunti, Berkati Tante Lipong. Ibu Masih Mila, Kevin. Kak Buliko, Christine, berkati, selamat Terima kasih beristirahat. semuanya. Terima kasih. Kita izin live ya. Ketemu